Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Salim Fajri dengan NPM 253512129. Ini merupakan video project keempat kami dalam mata kuliah agama Islam, yang mana pada kali ini kami akan membahas tentang akhlak terhadap Allah, di mana seorang muslim hendaklah meletakkan akhlak terhadap Allah di atas segalanya, yang mana kita sebagai seorang muslim hendaklah menyembahnya, yakni sebagaimana dalam ibadah sehari-hari kita, yakni adalah sholat, di mana sholat itu adalah hal yang paling penting yang menjadikan tanda apakah seseorang itu merupakan orang muslim ataupun bukan. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, batas pemisah antara seorang dengan orang yang syirik dan orang yang kufur adalah saat ia meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Bahkan sholat menjadi benteng terakhir ajaran Islam. Jika seseorang telah meninggalkan sholat, maka berarti tidak lagi ada agama dalam dirinya, di mana dalam suatu hadis, yakni sungguh akan terurai sedikit demi sedikit ajaran Islam, sehelai demi sehelai. Setiap kali terurai satu bagian, maka bagian yang lainnya akan terurai juga. Awalnya adalah akan ditinggalkannya berhukum dengan ajaran Islam, dan yang paling terakhir adalah ditinggalkannya sholat. Hadis riwayat Ahmad Hakim. Sholat menjadikan penentuan baik atau tidaknya nasib seseorang di akhirat kelak. Hal ini tertera pada hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya yang pertama kali akan diperhitungkan seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, sesungguhnya ia telah beruntung dan sukses, dan jika 13 rusak sholatnya, sesungguhnya ia telah gagal dan rugi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilham Syahadhal. Saya berasal dari kelompok 1 PAI. Kelanjutan dari proyek saya sebelumnya, yang mana saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap Allah. Seseorang muslim hendaklah meletakkan akhlak kepada Allah di atas segalanya, dan di antara akhlak kepada Allah adalah meminta tolong hanya kepadanya. Setiap manusia pada tabiatnya selalu mempunyai kebutuhan untuk menyadarkan diri pada zat gaib yang ia anggap serba maha, dan kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa zat yang serba maha itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menjadi Allah sebagai tempat kita berdoa dan tempat kita meminta pertolongan. Namun meskipun demikian, masih banyak umat muslim yang lemah iman, masih mempercayai makhluk Allah mempunyai kekuasaan setara dengan Allah. Misalnya, seorang mengandalkan jimat atau meminta bantuan jin, atau melakukan hal-hal yang semisalnya dengan itu, seperti percaya dengan ramalan dukun dan sangat mengandalkan yang mereka sebut orang pintar dalam mengobati penyakit tertentu dan lain sebagainya. Perbuatan ini sangatlah dimurkai Allah dan bahkan disebut sebagai dosa mensekutukan Allah dengan makhluknya. Dan ini masuk pada perbuatan dosa yang nomor wahid, sehingga Allah sampai menyebut dosa ini sebagai dosa yang tak terampuni. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati dalam keadaan berdoa atau meminta kepada selain Allah, maka pasti ia masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
we give all glories and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. My part of the third group work is talking about the 7 destructive sins, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says that stay away from the 7 destructive sins. So the companions asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what are they? Then he says, first is what? Shirk, that's associated partnership with Allah. Second is sorcery or black magic. The third is murder, as Allah says in Surah Al-Ma'idah, chapter number 5, verse number 32. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Whoever kills an innocent human being except for it being murder or spreading mischief on the land, it is as though he has killed the whole of humanity. So the fourth one is riba, that is the spending of usury. The fifth one is spending the wealth or the inheritance of orphans. And the sixth is fleeing away from the battlefield, that is during war. And the seventh is false accusations of what? Adultery. So these are the 7 destructive or dangerous sins the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked us to stay away from.